Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Fuguwe pun mengatakan bahwa sebagai mantan kapten support, apakah dirinya bahkan tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Kapten pun tidak membenarkan hal itu, hanya saja Lidezia memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mendekati prasasti pangkalan saat tim pergi. Fuguwe pun menyebut bahwa dirinya juga bertindak atas perintah Lidezia. Lidezia meminta dirinya datang dan menambahkan lapisan formasi pertahanan lain ke pangkalan. Kapten pun mengatakan bahwa mereka tidak menerima pesan itu. Fuguwe pun menyebut bahwa ini adalah perintah terakhir dari Lidezia sebelum pergi. Kapten tidak perlu meragukan dirinya. Dirinya lah yang mengatur formasi pelindung di sini sebelumnya. Kini di depan gerbang kota Everlasting, pertempuran pun sudah dimulai. Pasukan Everlasting Peak pun kini maju dan menghadang semua jajingan yang ingin menerobos masuk ke kota Everlasting. Lalu orang-orang dari ketua guild yang bergabung dalam aliansi Beacon pun bertanya apakah ini kekuatan dari Everlasting Peak. Mereka sangat lemah, sangat membosankan. Namun mereka bertanya-tanya mengapa tidak ada orang dengan kemajuan kedua di sini. Dusue yang menyaksikan ini dari atas tembok kota bertanya-tanya mengapa Huang Tian dan yang lainnya tidak ada di sini. Jika ini terus berlanjut, mereka harus mengeluarkan senjata rahasia mereka lebih awal. Dan kini Ni Yongseng mengarahkan peluru balista sihir ke arah gerbang kota Everlasting Peak. Hingga gerbang kota pun kini hancur. Ma Baohuan yang melihat ini meminta semua pasukan untuk maju dan menyerang ke dalam kota. Anggota Everlasting Peak pun tidak tinggal diam dengan hal ini. Dan mereka bertekad untuk mempertahankan guild ini sampai mati. Mereka tidak akan membiarkan mereka melangkah satu langkah pun ke dalam guild. Namun di saat itu Qianmo meminta pasukan yang berada di luar tembok agar segera masuk ke dalam sekarang. Dengan cepat, mereka mengikuti instruksi Qianmo untuk kembali ke kota dan mempertahankan kota. Ma Baohuan yang melihat hal ini menyebut bahwa pasukan Everlasting sedang ketakutan dan meminta pasukannya untuk menyerang dengan skala penuh dan rebut kota Everlasting. Di samping itu, Lidezia yang melihat hal ini merasa heran. Anggotanya kini telah mundur. Qianmo seharusnya sudah muncul sekarang. Lidezia pun akan menyerahkan balista sihir kepada Ni Yongseng. Dan dirinya akan menemui Qianmo. Ni Yongseng pun bertanya mengapa dirinya yang mempertahankan balista sihir ini. Lidezia menyebut jika Ni Yongseng tidak bisa mempertahankan ini, Ni Yongseng bisa bunuh diri saja untuk menebusnya. Dan segera Lidezia maju. Ni Yongseng pun memberi komando kepada semua pasukan balista sihir untuk tetap waspada. Jika terjadi kesalahan, dirinya akan menjadikan mereka sebagai contoh. Lalu saat ini, pasukan aliansi Beacon mulai memasuki gerbang kota. Ma Baohuan pun tertawa dan mengatakan kepada mereka dari Everlasting Peak bahwa kakek Ma Baohuan sudah ada di sini, serta mencari keberadaan dari Huang Tian serta memintanya untuk segera keluar. Lalu seorang ketua guild dari The Burning Earth mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Everlasting Peak tidak memiliki satupun pemain kemajuan kedua hari ini. Dan tidak ada seorang pun di kota. Apa yang sedang terjadi? Ketua Access Guild bertanya bukankah mereka masih punya naga? Balista sihir tidak dapat memberikan dukungan dari jarak ini. Dengan ini mereka harus berhati-hati.
Ma Baohuan mengatakan bahwa dirinya yakin para pemimpin Everlasting Fake yang tidak berguna itu tahu bahwa mereka tidak akan bisa menang dan telah melarikan diri sejak lama. Dan tiba-tiba di depan Ma Baohuan, King Dai datang dan ini mengagetkan Ma Baohuan. Dengan cepat, King Dai melepaskan napas apinya. Ketua Guild Access yang menahan api ini mengatakan bahwa dirinya sudah bilang akan ada penyergapan di dalam. Sudah dirinya bilang untuk berhati-hati. Ma Baohuan mengatakan bahwa itu hanya perjuangan putus asa. Lalu Qianmo pun datang dan bertanya siapa yang begitu kasar menerobos masuk ke rumah orang lain tanpa menyapa. Li Dezia pun menyambut Qianmo karena akhirnya menunjukkan dirinya. Kota Everlasting Fake telah jatuh. Dengan ini, apakah Qianmo di sini untuk menyerah? Ma Baohuan pun meminta Li Dezia untuk tidak perlu membuang kata-kata pada Qianmo. Lihat dirinya yang akan membantai Qianmo dan segera maju melepaskan serangannya. Namun Qianmo dengan mudah menghindarinya. Ketua Guild Access pun mengajak Ketua Guild The Burning Earth untuk membantu Ma Baohuan. Namun meski dengan 3 orang yang maju mengepung Qianmo, mereka tidak bisa memojokkan Qianmo dan sebaliknya Qianmo dengan mudah mendaratkan serangannya. Li Dezia yang melihat ini menilai bahwa ini tidak benar. Skillnya di atas rata-rata. Ini benar-benar situasi yang tidak bagus. Ma Baohuan pun mengatakan kepada Li Dezia bahwa ada yang aneh dengan Qianmo. Dia tidak terluka sama sekali. Ketua Guild Access juga membenarkan hal itu, padahal dia cuma seorang kemajuan kedua. Bagaimana Qianmo bisa sekuat ini? Li Dezia pun mengatakan bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap. Li Dezia meminta mereka semua untuk menahan Qianmo. Dirinya harus kembali ke markas. Ma Baohuan pun bertanya maksud Li Dezia. Namun nyatanya Qianmo tidak membiarkan Li Dezia bertindak sesukanya. Dan seketika melepaskan serangan ke depan Li Dezia. Li Dezia pun sadar bahwa ini adalah The Demon Breaking Crossbow. Li Dezia pun bertanya-tanya bagaimana Everlasting Fake bisa memilikinya. Qianmo meminta Li Dezia untuk tidak terburu-buru. Mengapa Li Dezia tidak tinggal dan menghargai kualitas Demon Breaking Crossbow Guild Everlasting Fake? Du Shuwei yang mendengar ini pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu bisa membunuh dirinya. Du Shuwei meminta Li Dezia melihat balista sihir yang direplikasi oleh kelompok pengrajin Everlasting Fake dari siang dan malam. Du Shuwei pun bertanya kepada Li Dezia bagaimana kualitasnya dibandingkan dengan milik aliansi Beacon. Lalu Li Dezia pun bertanya apakah Qianmo tidak terluka. Qianmo mengatakan bahwa itu tentu tidak benar. Dirinya tidak terluka sama sekali. Itu semua untuk membuat Li Dezia menurunkan kewaspadaannya. Li Dezia pun kesal mendengarnya dan mengatakan bahwa maksud Qianmo. Qianmo tahu Fugui adalah seorang mata-mata sejak awal. Qianmo pun tersenyum dan bertanya apakah Li Dezia baru menyadarinya sekarang. Tapi sudah agak terlambat. Di sisi lain di markas aliansi Beacon, Fugui yang sedang merapal sesuatu ke batu pilar aliansi Beacon pun mengatakan bahwa dirinya sudah selesai memodifikasinya. Dan meminta kapten penjaga mendekat dan mengambilnya. Kapten pun menyebut bahwa dirinya hanya seorang kelas prajurit, dirinya tidak mengerti ini. Fugui menyebut bahwa bagaimanapun, susunan formasi harus jauh lebih solid dari sebelumnya. Kapten pun mengatakan bahwa mereka menghargai kerja keras Fugui. Namun di saat Fugui pergi, anggota pun memberitahu kaptennya bahwa ada sesuatu yang aneh. Dan nyatanya saat ini sebuah lingkaran teleportasi muncul di mana Huang Tian dan yang lainnya datang. Zhou Shuwei pun bertanya kemana benda ini memindahkan dirinya. Apakah dirinya masih dalam kota Everlasting? Huang Tian pun meminta Zhou Shuwei untuk tidak berisik. Zhou Shuwei akan mati jika mengeluh sedikit saja. Ini adalah serangan diam-diam. Zhou Shuwei pun menduga bahwa mereka kena tipu Fugui lagi. Huang Tian pun menyebut bahwa dirinya pikir itu sangat mungkin. Dirinya tidak bisa mempercayai sepatah kata pun yang dikatakan wanita itu lagi. Zhou Shuwei pun mengatakan bahwa mereka pernah ditipu olehnya. Dan Qianmo masih sangat mempercayainya. Zhou Shuwei pun meminta Ruoshi untuk berhati-hati. Huang Tian pun meminta Zhou Shuwei menghentikan omong kosongnya. Mereka sedang dalam misi. Namun di saat itu Qiuling menegur mereka dan mengatakan kalau mereka mau ribut setidaknya lihat sekeliling mereka. Para penjaga aliansi Beacon pun seketika berteriak ada penyusup.
dan segera maju untuk membunuh Huang Tian dan yang lainnya. Qiuling pun bertanya, bukankah ini seharusnya penyusupan rahasia? Kenapa ada begitu banyak orang? Zhou Xuwei pun mengatakan jangan bilang Fu Gui menipu mereka lagi. Ruosi menyebut bahwa prasasti aliansi Bekan itu tepat di belakang mereka. Ruosi pun mengajak mereka untuk cepat menghancurkannya dan aliansi Bekan akan selesai. Fu Gui yang melihat hal ini dari kejauhan menyebut bahwa dengan cara ini, dirinya akan memenuhi janjinya kepada Qian Mo. Selanjutnya adalah menyelamatkan adiknya dan Li Menghuo. Kembali ke situasi Qian Mo. Ma Baohuan pun bertanya kepada Li Dezia apa yang mereka lakukan sekarang. Li Dezia dengan marah mengatakan, apakah Qian Mo pikir Qian Mo sudah menang hanya karena Qian Mo membuat salinan balista sihir? Pada akhirnya Everlasting Fake hanyalah guild level 5. Li Dezia pun meminta semua aliansi Bekan untuk menyerang dan banjiri mereka dengan jumlah aliansi Bekan. Dan untuk Qian Mo, semua ketua guild harus menyerangnya secara bersama-sama. Asalkan mereka membunuh Qian Mo, mereka akan menang. Qian Mo pun bertanya apakah Li Dezia ingin menghancurkannya dengan jumlah. Kalau begitu, izinkan dirinya menunjukkan apa kekuatan sejati itu. Du Shuwei pun meminta pasukan balista sihir untuk memberikan perlindungan kepada pasukan naga. Dengan perintahnya, serang dengan skala penuh. Anggota pasukan naga pun meminta rekan-rekannya untuk melepaskan rasa frustasi yang telah mereka tahan selama beberapa hari terakhir. Serang balik dengan keras para penyerbu ini. Pasukan aliansi Bekan pun kini mulai berlarian karena dihujani dengan bola api. Mereka pun menyebut bahwa seharusnya mereka tidak pernah datang ke sini. Pasukan naga pun menyebut bahwa ini adalah pembantaian sepihak yang lengkap. Ini luar biasa. Ni Yongsheng yang melihat hal ini bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Baru beberapa hari dan Everlasting Fake sudah mereplikasi balista sihir ini. Pasukan balista sihir pun bertanya kepada Ni Yongsheng apa yang harus mereka lakukan. Ni Yongsheng pun mengatakan bahwa aliansi Bekan menyimpan unit panah otomatis demi keamanan. Tapi aliansi Bekan tidak bisa mengkhawatirkannya sekarang. Ni Yongsheng pun meminta petugas menyuruh unit panah otomatis untuk maju segera dan menghancurkan para pasukan naga itu. Selama mereka menghancurkan pasukan naga Everlasting Fake, mereka masih memiliki keuntungan dalam jumlah. Segera petugas memberi tanda kepada pasukan panah otomatis untuk maju. Namun di saat pasukan ingin mendorong panah otomatis, alat ini tidak bisa digerakkan. Dan terlihat ada akar yang muncul dari dalam tanah yang mengunci roda alat ini. Dan secara tiba-tiba, sebuah portal terbuka dari belakang pasukan aliansi Bekan. Dan ternyata itu adalah Lu Jinxin. Lu Jinxin meminta mereka dari aliansi Bekan untuk mendengarkannya. Dirinya telah kembali. Li Yongsheng pun kaget melihat kehadiran Lu Jinxin dan bertanya bukankah Lu Jinxin sudah mati. Lu Jinxin pun menekankan bahwa merekalah yang akan mati. Dan segera makhluk summon Lu Jinxin beserta pasukan aliansi Nebula maju dan menghancurkan semua balista sihir milik aliansi Bekan. Lalu Li Dezia yang memperhatikan bagian belakangnya kaget karena balista sihirnya lagi-lagi dihancurkan. Li Dezia pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apa yang dilakukan Ni Yongsheng yang tidak berguna itu. Li Dezia pun mengatakan jika dilihat dari penampilan Qian Mo di turnamen akbar universitas, dirinya pikir Qian Mo hanyalah anak yang ceroboh. Dirinya tidak pernah membayangkan Qian Mo akan begitu licik. Dan pasukan aliansi Bekan pun tidak bisa mendorong mundur Qian Mo. Qian Mo pun mengatakan ketika datang ke licikan, dirinya bukan tandingan Li Dezia. Pertama, Li Dezia memicu konflik antara Everlasting Fake dan aliansi Nebula. Dan kemudian Li Dezia mengatur Fu Gui. Jika bukan karena fakta bahwa Li Dezia menangkap anggota timnya yang keberadaannya tidak diketahui, dirinya tidak akan repot-repot berpura-pura seperti ini untuk Li Dezia. Tetapi sekarang Li Menghuo seharusnya sudah diselamatkan. Qian Mo mengatakan kepada semua aliansi Bekan bahwa rencananya gagal dan meminta semua orang untuk menyerah. Dan dirinya akan mengampuni nyawa mereka. Ketua Guild The Burning Earth pun mengatakan kepada Li Dezia bahwa mereka kehilangan keuntungan dengan balista sihir. Pasukan naga mereka terlalu kuat. Mungkin mereka harus menyerah saja. Ketua Access Guild pun membenarkan hal itu. Namun Li Dezia meminta mereka semua untuk diam. Dirinya tidak akan menyerah selama mereka masih menjadi anggota aliansi Bekan. Dirinya tidak akan membiarkan siapapun yang berani bicara tentang menyerah lolos begitu saja. Aliansi Bekan masih memiliki 500 anggota.
Bahkan jika aliansi Beacon kalah, aliansi Beacon tidak bisa membiarkan Everlasting Fake bersenang-senang. Lidezia meminta semua pasukan aliansi Beacon untuk mendengarkannya. Serang kota Everlasting Fake dengan segenap kekuatan mereka. Bahkan jika aliansi Beacon kalah, pada akhirnya aliansi Beacon akan membuat Everlasting Fake membayar harganya. Anggota aliansi Beacon pun mengatakan bahwa mereka sudah jelas kalah dan Lidezia masih ingin bertarung. Seseorang pun menyebut bahwa mereka tidak punya pilihan Lidezia pemimpin aliansi mereka, kecuali mereka bersedia diturunkan pangkatnya dan meninggalkan guild. Seseorang pun merasa bahwa mereka harus gigit jari dan pergi. Lalu Guqian pun menyebut Lidezia sebagai jajingan yang ingin menyeret guildnya bersamanya, yang bertujuan untuk saling menghancurkan dengan Everlasting Fake. Du Shuwei pun mengerti jika demikian mereka akan bertarung. Dalam pikiran Qianmo, jika memeriksa waktunya seharusnya ini sudah berhasil sekarang. Dan benar saja tiba-tiba sebuah notifikasi masuk ke semua anggota guild aliansi Beacon. Dan notif ini mengagetkan Lidezia dan menyebut bahwa dirinya sudah terlambat. Dan notif itu adalah kabar bahwa prasasti aliansi Beacon telah hancur. Anggota lain pun tidak percaya ini, bagaimana ini bisa terjadi. Apakah aliansi Beacon telah kalah? Dan apakah mereka masih harus berjuang? Di samping itu, di aliansi Beacon, Huang Tian dan yang lainnya berhasil mengalahkan semua pasukan penjaga markas aliansi Beacon. Huang Tian pun mengatakan bahwa ternyata orang-orang dari aliansi Beacon itu membiarkan semua elit mereka tetap di markas untuk mempertahankan prasasti guildnya. Zhou Xiwei pun merasa beruntung karena mereka datang berempat. Ruo Xie pun bertanya apakah ini artinya Everlasting Fake telah menang. Lalu saat ini Ma Baohuan seketika berteriak dan menyebut anggota aliansi Beacon pengecut karena sudah bersiap untuk menyerah. Guild dapat dibangun kembali jika mereka pria sejati maka ikuti dirinya. Dan di saat yang sama tiba-tiba sebuah akar muncul dan menusuk Ma Baohuan. Dan akar ini membawa Ma Baohuan pergi menghadap Lu Jinxin. Ma Baohuan pun kaget dengan hal ini. Lu Jinxin pun mengatakan bahwa dirinya bisa mendengar Ma Baohuan meratap dari jarak 1 mil. Ma Baohuan lah yang memimpin serangan terhadap aliansi Nebula mereka sebelumnya. Lidezia pun kaget saat melihat Lu Jinxin ternyata masih hidup. Dan tanpa basa-basi, Lu Jinxin melempar Ma Baohuan ke mulut binatang buasnya. Lu Jinxin mengatakan bahwa wanita ini pasti akan hidup sedikit lebih lama daripada penjahat tercela seperti Lidezia. Bagi mereka yang masih ingin mengikuti jajingan Lidezia, nasib mereka akan sama seperti Ma Baohuan. Anggota aliansi Beacon pun seketika membuang senjata dan mengatakan bahwa mereka semua menyerah. Serta mulai sekarang mereka bukan lagi anggota aliansi Beacon. Lidezia pun seketika berteriak kepada Qianmo yang ternyata aliansi Nebula juga telah menjadi anjing peliharaan Qianmo. Ini sungguh skema yang kejam. Namun ini hal yang bagus, dirinya sudah lama mendengar Qianmo. Cheng Qianmo memiliki bakat khusus yang mampu mengalahkan kemajuan ketiga hanya dengan kekuatan kemajuan kedua. Karena emasnya sudah hilang, dirinya secara resmi mengajukan tantangan pribadi kepada Qianmo. Qianmo tersenyum dan bertanya soal menantang dirinya. Apakah Lidezia pikir Lidezia layak? Dirinya memang menikmati duel 1 lawan 1, tapi itu tanda rasa hormat yang dirinya berikan pada lawannya. Penjahat pengecut seperti Lidezia tidak layak mendapatkan waktunya. Qianmo mengatakan kepada mereka para mantan anggota aliansi Beacon, dirinya bisa melupakan masa lalu mengenai apa yang mereka lakukan pada Everlasting Fake. Namun sekarang saatnya menunjukkan kepada dirinya ketulusan penyerahan diri mereka. Mendengar hal ini, para ketua guild yang tergabung dari aliansi Beacon pun kini seketika menunjukkan sikap melawan Lidezia. Lidezia pun kaget dan bertanya apa yang mereka lakukan. Ketua guild The Burning Earth pun meminta maaf, tapi sekarang mereka bukan lagi bagian dari aliansi Beacon. Ketua guild Access pun mengatakan bahwa sejujurnya dirinya sudah muak dengan Lidezia sejak lama. Lidezia pun menyebut mereka semua jajingan, mereka tidak punya rasa loyalitas. Dengan ini mereka semua akan mati. Qianmo mengatakan kepada Lidezia, dengan ini biarkan dirinya memberi Lidezia pelajaran lain. Lu Jinxin dan dirinya berada dalam aliansi. Namun tak ada satupun dari dirinya dan Lu Jinxin yang mengaku anjing. Dan Lidezia sebaliknya, menggunakan skema dan plot untuk mengumpulkan segerombolan orang yang tidak bertanggung jawab. Berakhir seperti ini bukan kesalahan siapapun kecuali kesalahan Lidezia sendiri.
Li Dezia pun menyebut Qianmo jajingan, Qianmo pengecut. Jika Qianmo punya nyali, maka lawan dirinya 1 lawan 1. Hingga pada akhirnya Li Dezia kewalahan melawan mantan anggotanya dan terkena serangan. Li Dezia pun kesal dengan serangan ini dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Dan lagi Li Dezia terkena sebuah serangan. Melihat hal ini, Li Dezia seketika kesal dan menggunakan skillnya serta meminta semua orang untuk minggir. Li Dezia seketika berlari ke arah Qianmo dan mengatakan, biarpun dirinya mati, dirinya akan membawa Qianmo turun bersamanya. Qianmo pun hanya menanggapi ini dengan santai dan bertanya apakah seperti itu. Dan tiba-tiba sebuah serangan datang dan memotong tangan Li Dezia. Dan ternyata serangan tiba-tiba ini datang dari Li Menghuo yang menggunakan skill Shadow Blink. Serta mengatakan kepada Qianmo bahwa dirinya sudah kembali. Qianmo menyambut kedatangan Li Menghuo dengan mengucapkan selamat datang dan chapter berakhir.